Shalom Elohim, saudara sekalian, teman-teman sekalian. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana sebuah kesaksian dilakukan oleh seorang ibu yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Ketika seorang perampok ingin merampok tokonya. Dan ibu ini, yaitu saudari Marian Kedgwick, dia berasal dari Texas. Ketika seorang perampok datang, dengan hanya menggunakan nama Yesus, maka gagallah perampok itu melakukan kejahatannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita lihat sebentar videonya ya. Frisco, Texas. Sometimes you don't have a weapon for fighting back. And when an armed robber bursts through her door, shop owner Marian Chadwick thinks she doesn't have a prayer. Give me the money. He comes to the counter with his gun and he taps on it and he says, "This is a robbery, I want your money." With a loaded gun just inches from her face, Give me the money, quick. Marian calmly retaliates using the power of the pulpit. You get out of my store right now in the name of Jesus. I planted my feet, pointed my finger in his face, and I said, "In the name of Jesus, you get out of my store." Though she's a hair trigger from being blown to smithereens, Marian relies on a higher firepower. You get out of my store right now in the name of Jesus. That was my weapon, that I had one shot. The thief reels from the biblical assault. But the preacher's not done with her sermon. Now I bind you by the power of the Holy Spirit. Leave. Marian doesn't know if the crook is afraid of Jesus Right now in the name of Jesus. or her. He backed up, and he kept backing up until he got to the front door, and then he took off. Marian may not have saved the robber's soul, but using the word definitely saved her life. In the name of Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tadi kita sudah lihat bagaimana sebuah kuasa dari nama Yesus dilakukan oleh seorang ibu bernama Marian Kedgwick yang begitu demonstratif melakukan pengusiran terhadap sebuah kejahatan yang akan dilakukan oleh seorang perampok. Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena nama Yesus itu sangat berkuasa. Nama Yesus itu adalah nama yang sungguh-sungguh nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama dari Tuhan kita sendiri yang sudah menunjukkan kuasanya. Tatkala Yesus menyeberangi Danau Galilea, di tengah perjalanan di danau itu, saudara tahu, mereka dilanda oleh angin badai. Para murid ketakutan, para murid teriak-teriak, para murid begitu gentar hatinya. Tetapi Tuhan Yesus tidur lelap nyenyak di dalam perahu itu. Dan ketika murid-muridnya berseru dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa kita akan binasa?" Lalu dengan kuasanya Tuhan Yesus menghardik topan badai itu. Maka topan badai itu berhenti dan danau itu menjadi tenang, teduh. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang melihat, menyaksikan demonstrasi kekuatan, kekuasaan daripada Tuhan Yesus itu tercengang-cengang, terbengong-bengong, dan mereka heran. Sampai mereka berkata begini, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Itulah yang dikatakan oleh mereka. Angin badai tunduk kepadanya. Lihat saudara, angin badai tunduk kepadanya. Hanya Tuhan yang bisa menundukkan
alam semesta. Nah saudara, dikatakan di Filipi 2 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara lihat itu? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, kita bisa sebut nama siapa saja di muka bumi. Nama presiden kah, nama raja kah, nama teroris kah, nama kaisar kah, nama koruptor kah, nama oligarki kah, nama penguasa, siapapun lah, nama-nama mafia sekalipun. Itu tunduk takluk kepada nama Yesus. Iblis saja tunduk takluk kepada nama Yesus. Apalagi nama-nama manusia. Nah, saudara lihat tadi, seorang perampok tidak berdaya, tidak berkuasa. Ketika Ibu Marian Kedwig menggunakan nama Yesus, dan si perampok itu tidak dapat menembakkan senjatanya, tidak dapat menembakkan pelurunya. Dan ibu ini dengan begitu tenang, begitu yakin, sangat beriman. Dan dia berkata, di dalam nama Yesus, aku ikat engkau dan aku perintahkan engkau pergi, keluar dari tokoku dalam nama Yesus. Keren kan saudara? Itulah bukti bahwa nama Yesus itu berkuasa. Dan dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, saudara, bertekuk lutut yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi, yang di langit, yang di bumi, yang berkeriapan, siapapun itu. Seseorang sekarang lagi membangga-banggakan dirinya. Sehebat apapun dia, sehebat apapun kuasanya. Dan yang di bawah bumi, yaitu siapa? Penguasa-penguasa kegelapan. Tidak dapat mengatasi nama Yesus. Jadi saudara lihat, ketika Yesus bangkit dari matinya, dan ia memerintahkan para murid untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan bilang apa? Saudara, dikatakan di Matius 28, ayat 18 sampai dengan 20, bilang apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, ini setelah Tuhan bangkit dari mati dan memberikan kesaksian bahwa dia hidup. Lalu dia mendekati murid-muridnya dan memerintahkan sebuah amanat agung untuk dilakukan oleh para murid. Dan itu untuk saudara dan saya juga. Dikatakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus adalah penguasa surga dan penguasa bumi. Sebab dialah Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wow, keren sekali. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sampai kapanpun saudara, sepanjang nafas kita masih ada, sepanjang Tuhan belum memanggil kita, sepanjang kita masih hidup, saudara dan saya diminta Tuhan memberitakan Injil. Gunakan nama Yesus, sebab segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Dan kuasa itu juga diberikan kepada kita semua. Jadi saudara lihat, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Jangan takut saudara, gunakan nama itu. Dan jangan pernah berhenti, percaya, beriman. Sebab nama Yesus itu berkuasa. Tidak ada yang bisa sanggup
melawan nama itu. Sekalipun mungkin orang itu hebat, seorang penjahat sekalipun, mafia sekalipun, penguasa sekalipun, tapi nama Yesus tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Karena nama itu sangat berkuasa. Saudara lihat tadi, Ibu Marian Ketvik begitu luar biasa, sangat demonstratif dan penuh iman. Dan perampokan itu gagal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati saudara. Sampai ketemu dalam perenungan berikutnya. Dan tetaplah semangat, tetaplah percaya, tetaplah dalam Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.